Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News. Informasi berita Malang Raya terkini bersama saya Anjuna Maharani dan inilah headline berita hari ini. Pemkot Malang teguhkan komitmen mengamalkan nilai Pancasila. Pasokan beras SPHP dan minyak kita jadi perhatian Pemprov. Berita pertama hari ini, pemirsa, pemerintah Kota Malang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Balai Kota Malang pada Senin 1 Juni 2026. Upacara tersebut berlangsung khidmat dan menjadi momen refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Melalui tema tersebut, Pancasila ditegaskan tidak hanya memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi sumber nilai yang relevan dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Di tengah berbagai ketidakpastian global, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap menjadi jangkar moral yang membimbing bangsa untuk menjunjung tinggi persatuan, gotong royong, dan toleransi. Amanat tersebut juga menegaskan peran penting generasi muda sebagai penjaga masa depan bangsa. Usai membacakan amanat, Wali Kota Malang mengajak seluruh perangkat daerah, insan pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya membacakan sambutan dan titipan dari BPIP, Kepala BPIP yang menyampaikan juga ada pesan kepada kepala daerah yang saat ini sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila untuk bisa menjadi pedoman dan untuk menjadi dasar untuk semua kebijakan-kebijakan baik pembangunan atau apapun, semuanya harus mengacu pada Pancasila. Tentunya menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita harus mengacu pada Pancasila dan tentu terkait juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian juga kita melaksanakan suatu kegiatan terutama terkait dengan prioritas nasional, prioritas yang berada di Kota Malang ini juga. Itu semua kita mengacu pada Pancasila. Dan sahabat bulan kami itu juga tetap mengacu pada maka-maka yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, damai, dan bersatu. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemukan pasokan beras medium program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta minyak goreng minyak kita sudah lama tidak tersedia di Pasar Kelojen saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada 29 Mei 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingat ketersediaan stok beras SPHP di daerah masih mencapai sekitar 3,2 juta ton. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa stok beras medium SPHP di Jawa Timur masih sangat mencukupi, yaitu mencapai sekitar 3,2 juta ton. Oleh karena itu,
Sistem distribusi perlu segera ditingkatkan dan diperbaiki agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Selain memantau ketersediaan pasokan, Gubernur juga meninjau perkembangan harga berbagai komoditas pangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dari sebelumnya berkisar antara Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit di Pasar Klajen tercatat berkisar antara Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Namun di sejumlah pasar lain di Kota Malang, harga cabai rawit masih ditemukan pada kisaran Rp80.000 per kilogram. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan untuk komoditas lainnya, harga cabai merah keriting dan cabai merah besar masih relatif stabil. Harga bawang putih juga terpantau normal, sementara harga daging ayam cenderung mengalami penurunan. Sedangkan harga daging sapi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Pasar Klajen ini salah satu pasar yang menjadi referensi Siska Pergabung. Jadi ada harga-harga sembako yang memang tiap hari kita update dinamikanya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, baik kami dari Pemprov maupun Pak Wali terutama, bahwa ternyata di pasar ini beras medium untuk SPHP rupanya lama tidak tersuplai. Yang kedua, minyak kita juga lama tidak tersuplai. Jadi kalau saya tanya lama itu mulai kapan? Lama gitu. Apakah pada bulan Ramadan lalu juga tidak tersuplai? Betul. Jadi ini catatan bagi kami, baik yang ada di Pemprov maupun terutama Pak Wali Kota, untuk saling mengkoordinasikan dengan Bulog, karena minyak kita ini dari Bulog. Hasil tinjauan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Kota Malang. Kedua pihak akan segera berkoordinasi dengan Perum Bulog selaku penyalur beras SPHP dan minyak kita untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan kedua komoditas tersebut di pasar. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita peringatan HLUN akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajah News. Pemirsa, masih bersama Gajah News. Berita selanjutnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 tahun 2026 Jawa Timur yang digelar di Pasar Bentol, Kota Malang dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra atau RSBN Janti pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan berbagai bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, mulai dari bantuan modal usaha bagi lansia yang masih produktif, hingga jaminan hidup bagi puluhan ribu lansia tidak berdaya. Tema Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026 yaitu Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, diwujudkan melalui kehadiran para lansia yang tetap aktif dan produktif di berbagai sektor usaha. Sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian lansia, Gubernur Khofifah juga menyalurkan zakat produktif yang bersumber dari badan usaha milik daerah atau BUMD. Bantuan tersebut diberikan kepada 100 penerima manfaat dengan nilai masing-masing sebesar Rp500.000. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novanto, mengungkapkan bahwa untuk program permakanan lansia di seluruh Jawa Timur, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 juta. Ya, hari ini sesuai dengan temanya Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, sehingga kita menghadirkan juga lansia-lansia tangguh, yaitu pedagang di pasar, kemudian pengusaha UMKM,
semuanya kita undang di sini, dan tidak hanya itu, Ibu juga memberikan zakat produktif yang berasal dari BUMD, satu orang 500.000 sebanyak 100 orang. Kemudian kita ingin menunjukkan juga bahwa Ibu juga memberikan rombong. Rombong ini juga diperuntukkan untuk lansia yang tangguh, yang masih berusaha, karena masih ada di antara kita lansia yang masih berdaya. Mereka juga masih ada yang menjadi tulang punggung keluarganya, karena juga dititipi cucu-cucunya oleh orang tuanya yang mungkin sudah bercerai, sudah meninggal, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, untuk permakanan lansia se-Jawa Timur, Ibu mengalokasikan 450 juta. Untuk lansia PKH Plus yang tidak berdaya, Ibu memberikan jaminan hidup setahunnya 108 miliar, ada 54.000. Jadi artinya untuk perhatian kepada lansia, Ibu Gubernur ini luar biasa. Sementara itu, bagi lansia penerima program Keluarga Harapan atau PKH Plus yang masuk kategori tidak berdaya, pemerintah menyediakan jaminan hidup dengan total anggaran mencapai 108 miliar rupiah per tahun. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki perhatian besar terhadap pelayanan lansia. Hal tersebut tercermin dari keberadaan 7 unit pelaksana teknis atau UPT khusus lansia yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. 60 lebih pesepak bola muda mengikuti seleksi Prapor-Prof yang diadakan Askot PSSI di Stadion Gajayana Malang pada Sabtu 30 Mei hingga Minggu 31 Mei 2026. Seleksi diadakan dalam 2 hari dengan fokus mencari bibit terbaik kelahiran 2007-2008 yang akan dikumpulkan dalam tim Prapor-Prof Kota Malang. Seleksi dipimpin langsung oleh pelatih Rudi Haryantoko dengan didampingi asisten pelatih Munhar dan Ferdiansyah. Rudi dalam seleksi awal ini mentargetkan bisa merekrut 22 pemain terbaik yang selanjutnya akan dia gembleng dalam pemusatan latihan demi menghadapi babak Prapor-Prof yang akan diprediksi berlangsung di akhir tahun 2026. Ex pemain belakang Arema ini mentargetkan mampu membentuk tim dengan karakter khas Malangan, yaitu lugas keras dan bermain menyerang. Indikator dalam arti untuk pembentukan tim atau hanya syarat-syaratnya mereka mungkin bisa lolos. Sebenarnya kalau syarat sih itu semua seleksi di mana-mana sama sih sepak bola. Yang kita pakai acuan itu ya. Kita punya filosofi nanti di dalam membentuk tim. Akan saya munculkan karakter Malangan. Yang selama ini hilang akan saya munculkan lagi. Oke. Saya mau ambil 2 tim, berarti sekitar 22 pemain. Tapi kalau mungkin kurang atau enggak ada ya mungkin yang terbaik. Mungkin yang terbaik. Yang ada saya terbaik menurut. Berarti tidak perlu memaksakan 22 lah. Yang terbaik itu tadi. Yang terbaik itu. Tim Kota Malang sendiri punya tugas berat untuk mampu berprestasi di Porprov Surabaya 2027. Mengingat dalam beberapa Porprov terakhir, Askot PSSI Kota Malang gagal memberikan prestasi terbaik termasuk ketika menjadi tuan rumah pada tahun 2025 lalu. Dari Kota Malang, Hino Kertapati, Gajayana TV. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita sarasehan FKAUB Kota Malang. Jangan kemana-mana, tetap di Gajayana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKAUB Malang Raya menggelar sarasehan memperingati hari lahir Pancasila di Union Kota Malang pada Senin 1 Juni 2026. Dengan mengangkat tema Pancasila Nyawa Kebinekaan di Era yang Berubah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan menjaga kerukunan dan moderasi beragama di tengah berbagai perubahan sosial dan teknologi. Sarasehan tersebut menghadirkan Wali Kota Malang periode 2018-2023 Sutiaji dan Guru Besar Bidang Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Wahyudi Winarjo sebagai narasumber. Keduanya memberikan pencerahan mengenai pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Wali Kota Malang periode 2018-2023 Sutiaji juga menilai Pancasila akan selalu relevan sepanjang masa karena menjadi landasan penting dalam menjaga moderasi, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Pancasila itu ya saya kira dengan moderasi. Jadi ruhnya Pancasila itu ya moderasi itu sesungguhnya ya. Jadi Pancasila sampai kapanpun saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita. Terlebih saat ini ya. Jadi tidak perlu diragukan. Di Pancasila itu saya kira nggak tahu ya kehebatan founder dulu ya. Pendiri bangsa kita itu yang luar biasa. Seakan-akan itu tahu apa yang sesungguhnya terjadi esok kan. Guru Besar Bidang Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Wahyudi Winarjo menjelaskan bahwa secara sosiologis Pancasila merupakan nilai dasar yang harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun, menjunjung tinggi gotong royong, dan mengamalkan seluruh sila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai suatu hal yang kita kagumi, yang kita gandrungi, yang kita puja, yang kita akan perjuangkan seutuhnya untuk kita menjadi anggota atau bangsa Indonesia yang rukun, yang kekeluargaan, yang gotong royong, yang bisa mengemban sila-sila sebagaimana tertera yang kita tahu mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi spirit itu yang harus kita pelihara karena waktu itu memang penting. 1 Juni adalah momen atau waktu bagi kita untuk diingatkan kembali oleh kita semua bahwa kita punya Pancasila. Jadi seluruh agama saya kira sangat menghormati waktu. Jadi misalkan kenapa orang sholat pada waktu itu, kenapa orang pergi ke gereja pada waktu itu, karena waktu itu merupakan sesuatu yang yang sangat menentukan suasana yang harus kita hormati, kita hargai, karena biasanya waktu tertentu memiliki aura yang bisa mendekatkan motif atau tujuan yang kita miliki. Sekretaris Jenderal FKAUB Malang Raya, Pendeta David Tobing, mengatakan kegiatan ini melibatkan pemuda, mahasiswa, dan tokoh agama untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menyikapi perbedaan dan menggunakan media sosial secara bijaksana. Kita memperingati hari lahir Pancasila ini dengan cara membuat sebuah sarasehan, di mana dengan acara sarasehan ini diharapkan bisa menggugah, membuka, dan menginspirasi para tokoh agama untuk terus berjuang di dalam mewujudkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan umat beragama. Namun khusus juga tahun ini di dalam sarasehan ini kita mengundang beberapa perwakilan pemuda dan mahasiswa. Memang tidak banyak beberapa tokoh-tokoh pemuda seperti Pemuda Katolik Kabupaten Malang, kemudian perwakilan mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan Malang, dari BEM via UB kita hadirkan untuk menjadi perwakilan tunas-tunas bangsa supaya mereka juga memahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dan relevan untuk zaman ini. Dan yang hadir hari ini kurang lebih ada 42 orang dari undangan yang merupakan embrio dan harapan kita tahun depan jika memang sarasehan ini akan kita lanjutkan. Seperti tadi ada masukan dari Romo Suyanto, kita akan mengundang lebih banyak lagi orang-orang muda, mungkin para mahasiswa atau SMA lah remaja. FKAUB secara konsisten memperingati hari lahir Pancasila dengan berbagai konsep kegiatan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat secara lebih luas. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Gajayana.